Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil jabbaril mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Segala pujian kita dan syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita untuk Habibillah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin wal mu'minina insyaallah. Masya Allah ya, tanpa disadari sekarang kita sudah berada di 3/4 hadis. Hari ini kita masuk di hadis yang ke-30. Mari kita dengarkan isi daripada hadis yang ke-30 ini, yakni terkait dengan tiang kitab suci, tiang agama dan juga kesempurnaan agama Islam ini ternyata berada di negeri Syam. Kita simak hadisnya, mudah-mudahan menambah kegairahan kita untuk melihat dan menatap Syam, baik dengan mata telanjang, dengan mata hati, dan dengan kerinduan serta perencanaan kita tentang masa depan yang strategis, perencanaan yang matang, perencanaan yang bertolak belakang dari ilmu dan iman. Mari kita simak hadis yang ke-30. An Abdillah ibni Hawalah. Masih figur yang sama dengan hadis yang ke-29 yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Abdullah ibnu Hawalah radhiyallahu anhu, Allah semoga Allah ridha kepadanya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa raitu lailata usriya bi, aku melihat di malam aku diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isra berarti saat perjalanan dari Mekah menuju ke Baitul Maqdis Palestina, ya. Sewaktu aku diisrakan, Isra ini masih perjalanan satu tempat ke tempat yang lain, masih di bumi. Ini Isra. Kalau Mi'raj perjalanannya ke atas. Bedanya Isra dipergunakan hanya khusus untuk malam hari, ya. Isra sama dengan Israil, ya. Israil, il itu adalah Allah, Isra adalah hamba Allah yang sering melakukan perjalanan di malam hari, ya. Maka yang digelari dengan Israil di sini adalah Nabiullah Yaqub alaihissalam yang disebut dengan gelar dari langit dari Allah Subhanahu wa taala, yakni Israil. Anak keturunan Nabi Yaqub disebut dengan Bani Israel. Semoga dengan ini mudah kita pahami arti daripada Isra itu apa dan latar belakang Bani Israel itu apa sebenarnya, ya. Nah, sekarang aku melihat di perjalanan aku diisrakan di malam hari, amudan abyadha, sebuah tiang yang berwarna putih, ka'annahu lu'lu'atun, seolah-olah tiang itu memancarkan cahaya seperti permata, batu lu'lu'ah. Tahmiluhul malaikah, di mana para malaikat yang membawa tiang tersebut. Qultu, aku bertanya, ma tahmilun, apa yang sedang kalian pikul, apa yang sedang kalian bawa? Qala, maka menjawablah salah seorang dari malaikat yang ada, amudul Islam, ini adalah tiang Islam. Umirna an nada'ahu bisyam, kami diperintahkan agar membawa tiang ini terus ke negeri Syam, lalu meletakkannya di sana. Nada'ahu bisyam, kami meletakkannya di negeri Syam. Syam, ya. Kalau Syam tentu saja pastinya di mana, Buya? Apakah di Palestina, Baitul Maqdis khususnya, Masjidil Aqsa spesialnya, atau mungkin negara-negara yang mana saja saat ini yang ada yang disebut dengan Syam zaman dulu? Yordania, Lebanon, Suria, Palestina. Jawaban yang pasti dan telak, katakan saja Allahu a'lam. Selama disebut dengan Syam, maka semuanya. Sama dengan disebut Indonesia. Yang mana yang Indonesia? Apakah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, atau Lampung, ya, atau mungkin Pulau Jawa, atau Sulawesi, Kalimantan, Papua dan sebagainya? Maka jawab saja Allahu a'lam. Tidak tahu pastinya. Yang pasti Indonesia, begitu ya. Jadi kalau ditanya daerah mananya tepatnya diletakkan tiang Islam tersebut di negeri Syam, maka jawaban yang paling benar adalah
Allahu a'lam. Allah yang Maha tahu di daerah mana. Yang pasti dari kajian kita hadis yang ke-29 kemarin bahwa Syam itu keseluruhannya diberkahi. Seperti yang Allah firmankan, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Masjidil Aqsa itu di seluruh sekitarannya, Palestina dan negara-negara yang ada di sekitarnya mengelilingnya diberkahi. Dan mana negara yang mengelilinginya? Adalah Syam semuanya. Lebanon, Yordania, dan Suriah. Hadirin, ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Selanjutnya, Nabi melanjutkan kata-katanya, wa baina ana naimun, dan tatkala saya sedang tidur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idra'aitul kitaba, tiba-tiba, ya, ketika beliau sedang tidur, idra'aitu, tiba-tiba aku melihat Alkitab. Kitab, apakah Alkitab min Al-Quran? Allahu a'lam. Yang jelas sebuah kitab yang agung dan suci, ya. Ukhtulisa min tahti ra'si. Ukhtulisa artinya bergerak keluar, ya, meninggalkan bawah bantalku. Jadi ada kitab yang bergerak meninggalkan bawah bantalku. Fadhanantu annallaha qad takhalla min ahli al-ard. Maka aku mengira, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah Subhanahu wa taala qad takhalla min ahli al-ardi. Sungguh telah kayak melepaskan diri dari penduduk bumi, ya. Aku berfikir Allah Subhanahu wa taala, ini hadisnya takhalla atau tajalla, ya. Kalau tajalla maka ini tidak masuk. Kalau takhalla seperti melepaskan diri. Kalau tajalla artinya Allah seperti menampakkan diri ke muka bumi. Takhalla min ahlil ardi, ya. Kemudian aku mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, telah meninggalkan atau melepaskan diri daripada penduduk bumi. Fa atba'tuhu basari. Aku menjadikan kedua mataku melihat, menyaksikan kepada kitab yang tadi keluar dari bantalku, ya. Fa idza huwa nurun sati'. Maka ternyata kitab itu tiba-tiba berubah menjadi nurun sati', cahaya yang sangat terang benderang, ya, baina yadayya, di hadapanku, ya, membuat wajah Nabi itu tersilaukan, ya, diterangi seterang-terangnya, seperti seolah Nabi itu kena cahaya matahari yang betul-betul menerangi seterang-terangnya wajah beliau, sehingga hampir-hampir beliau tidak mampu lagi membuka matanya. Hatta wudi'a bisyam, ya. Kemudian kitab itu diletakkan di negeri Syam. Okey, ada dua. Satu tiang Islam, yang kedua adalah kitab. Maka berbagai macam penafsiran yang ditafsirkan oleh para ulama-ulama ahli hadis kita, sewaktu kami mengambil sanad dari kitab ini, maka dijelaskan kepada kami bahwa yang pertama adalah inti daripada Islam ini, ya, ini akan benar-benar jalan dan ditegakkan di negeri Syam. Kemudian begitu, yang terakhir agama, ya, ini dimaksud dengan kitab itu adalah agama. Agama ini terang benderangnya nanti dari negeri Syam. Ya, jadi agama ini memang pada akhir fase kelima. Nabi kan mengatakan kita ada 5 fase. Fase kenabian, fase khulafaur rasyidin, fase raja-raja dan dinasti, fase kita sekarang itu fase kegelapan, fase Islam tidak berkuasa, dan fase kelima, fase Islam kembali memimpin dunia. Dan ternyata pusat tempat kepemimpinan Islam saat Islam memimpin kembali seluruh dunia itu adalah Syam. Dan agama benar-benar dijalankan di negeri Syam. Dan pada saat itu nanti, ya, dan insya Allah di masa kita dengan izin Allah, agama benar-benar dan iman benar-benar berada di negeri Syam. Masya Allah. Jadi Nabi SAW bersabda, hatta wudi'a bisyam, wa fi riwayah fa idza waqa'atil fitnatu fal amnu bisyam.
Ini dia yang kami singgung kemarin di hadis yang ke-29. Faida, maka apabila waqa'atil fitnatu, ketika fitnah melanda dan membungkus seluruh bumi. Kapan itu? Kami sudah jelaskan dari berbagai kajian saat kami roadshow dakwah. Kami tayangkan di slide ada hadis Nabi yang menceritakan tentang huru-hara yang terjadi di muka bumi. Itu terjadi ketika di akhir zaman Baitul Maqdis mengumandangkan berdirinya khilafah Islamnya. Dan pada akhirnya kaum muslimin kembali sholat di Masjidil Aqsa. Dan Palestina merdeka. Pada saat itu seluruh bumi dibungkus oleh fitnah. Kelaparan ada di mana-mana. Kehancuran, bencana alam, petaka-petaka besar, perang dunia ketiga dan peperangan di berbagai negara melanda di mana-mana. Saudara-saudara, pemandangan sangat mengerikan ya. Kehancuran ekonomi dan uang-uang yang ada tidak lagi ada punya nilai. Orang terpaksa hanya kembali barter dan uang yang diakui saat itu kembali kepada emas dan perak ya. Dan perebutan kekuasaan di mana-mana. Bumi ini benar-benar dipenuhi dengan berbagai macam fitnah. Maka kata Rasulullah SAW sesuai dengan hadisnya, idza nazalatil khilafatu bil Maqdis, apabila kekhalifahan sudah kembali turun di Baitul Maqdis, maka kata Rasulullah, faqad danatil balabilu wazzalazilu, ya, maka saat itu segala macam petaka, bencana, keributan, musibah dan segala hal yang mengerikan pasti terjadi, ya. Kemudian maka bumi yang paling aman sesuai dalam hadis ini saat itu, apalagi Ibnu Hawlah bertanya, ya Rasulullah, pada saat itu kemana engkau rekomendasikan kami untuk lari agar kami bisa melarikan diri dari segala macam fitnah yang melanda bumi serentak di mana-mana saat itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, bisyam ila syam, ya, ke negeri Syam, ke negeri Syam. Di hadis ini, fa idza waqa'atil fitnatu, apabila fitnah terjadi, ya, fal amnu bisyam, maka keamanan hanya berada di negeri Syam. Ya, hadis ini dinyatakan sahih oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak volume yang keempat halaman 555. Hadis nomor 8554 ya. Dan hadis ini juga sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim. Ya, sekalipun Imam Bukhari, Imam Muslim tidak mengeluarkan hadis ini. Jadi, hadis ini recommended banget dan bisa sangat dipercaya dipakai untuk menjadi landasan akidah kita. Langkah yang harus diambil ketika Palestina atau Masjidil Aqsa telah diumumkan kembali dikuasai oleh kaum muslimin, berkumandanglah hayya 'alal khilafah. Mari kita menyerukan tegaknya kembali khilafah di Baitul Maqdis Palestina. Saat itu kata Rasulullah, semua penderitaan yang hari ini ada di Palestina akan berpindah ke negara-negara sekitarnya. Wabil khusus Arab dulu. Arab akan penuh dengan penderitaan seperti apa yang hari ini Palestina merasakan. Peperangan, kekacauan, pertumpahan darah, listrik padam, air susah, makanan sulit, dan segala macam keributan ya. Ditambah itu masing-masing negara perebutan kekuasaan, berdarah-darah untuk saling kudeta dan sebagainya. Dan seterusnya meluas, dan perang dunia meletus. Pada saat itu, negeri yang paling aman hanyalah Syam, Palestina, Yordania, Lebanon, Suria. Siapa yang ada iman, berangkatlah ke sana. Siapa yang punya iman, pergilah ke sana. Ngapain ke sana? Menguatkan kekuatan barisan kaum muslimin dan menyelamatkan agama, nyawa, harta serta keluarga kita yang ada. Semoga apa yang kami sampaikan ini sangat mudah dipahami. Ayo siap-siap. Buya, kapan itu? Kalau dalam ilmu yang saya yakini di masa kita. Insya Allah di umur-umur kita ini. Pastinya Allah yang Maha tahu. Bagaimana kalau salah, Buya? Namanya juga apa yang kita lihat dari hadis, apa yang kita baca dari pemandangan yang saat ini terjadi, kita toh boleh-boleh saja, tetapi mengatakan pasti, ini ilmunya serahkan pada Allah. Tidak ada yang pasti, kecuali apa yang Allah katakan pasti. Bagi kami yakin ini di masa kita, di umur kita, insya Allah ini terjadi. Apabila ini keliru dan salah, toh para sahabat juga pernah meyakini terjadi di masa kami, terjadi pada saat kita, begitu. Tapi mereka akhirnya salah dan tidak ada yang menyalahkan. Nah, kaum muslimin melihat semua tanda-tanda yang ada, kami sangat
optimis ini terjadinya di masa kita, terpulang pada antum. Antum percaya bagus, tidak percaya juga silahkan. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Mau percaya silahkan imani, tidak percaya silahkan ingkari. Bagi yang percaya, dia melakukan plan A, plan B, plan C agar semua segala satunya terencanakan dengan benar ya. Cara berfikirnya terbimbing dan terarah sesuai dengan apa yang dibaca dari nubuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian semoga apa yang kita sampaikan di hadis yang ke-30 ini maka menjadi salah satu di antara di antara pedoman hidup akhir zaman bagi kita, bahwa ternyata bumi Syam adalah bumi yang benar-benar diberkahi, bumi yang benar-benar dijanjikan sebagai tempat yang paling aman, bumi di mana segala kekuatan iman ada di sana, dan tiang agama ini ada di sana, dan bahkan pengamalan agama ini sebenarnya ada juga di sana. Dan itu tentu saja ketika bumi Syam telah dilepaskan Allah dari berbagai macam fitnah yang hari ini menyelimuti dan membungkus mereka. Barakallahu fikum, tetaplah bersama Palestina dan tetaplah memperhatikan perjuangan di negeri Syam, dan ketahuilah bahwa perjuangan di sana adalah perjuangan yang recommended ya, sangat direkomendasikan oleh Sayyidina wa Habibina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.